Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menguji Pirate Sample Test dengan menggunakan SPSS. Langkah pertama itu kita buka aplikasi SPSS, kemudian klik variable view, kemudian pada bagian name ketikkan sebelum dan sesudah atau pre-test atau post-test. Kemudian pada bagian desimal ubah menjadi 0 karena skornya itu dalam bentuk angka bulat. Kemudian labelnya kita ganti dengan sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Jika sudah, kita ubah di measure-nya menjadi scale. Ya, karena sudah scale, lanjut klik data view. Berikutnya kita masuk ke tahap pengisian atau input data ke SPSS. 140, 154, 164, 156, 160, 160, 162, 156, 160, 156, 170, 166, 150, 182, 170. Kemudian kolom kedua sesudah pelatihan 150, 150, 170, 160, 174, 162, 168, 156, 170, 150, 176, 164, 150, 186, 174. Kemudian langkah berikutnya dari menu bar kita klik menu Analyze. Lalu pilih Compare Means. Kemudian klik Pirate Sample T-Test. Ya. Setelah langkah tersebut, klik mouse pada data pretest. Kemudian klik tombol yang tersedia untuk memasukkan data pretest ke kotak sebelah kanan Pirate Variables. Kemudian setelah data pretest masuk, lakukan cara yang sama pada data post-test. Udah. Selesai ini langsung. Oke, mungkin. Berikutnya klik option. Maka muncul kotak dialog Pirate Sample T-Test. Option pada confidence interval percentage tulis 95. Artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Lalu klik continue. Klik continue. Tampak di layar begini. Continue. Setelah semua prosedur
atau cara melakukan uji parent sample t-test dengan SPSS sudah dilakukan dengan cermat. Langkah terakhir adalah klik OK. Inilah hasilnya. Bismillah, lanjut kami akan menguji independen t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, buka variabel view, kemudian name-nya di sini sudah kita isi dengan baris pertama itu X1, baris kedua itu X2. Sedangkan labelnya itu kelas dan yang kedua itu IPK. Kita masuk di value, ubah value yang pertama, value-nya 1, labelnya A, kemudian add, begitupun seterusnya. Baris kedua itu nih tidak pakai jika ya, nah ini tidak pakai di value yang nomor 2. Iya, tidak sih memang. Data view. Kita masuk ke data view-nya. X1-nya itu kita ganti semua 1,00 di sampai 7 untuk mewakili kelas A, dan kelas B kita ganti dengan 2,00. Lanjut di X2, 3,14, 3,25, 3,10, 3,01, 2,77 sampai dengan 2,42. Setelah itu lakukan analisis dengan menggunakan menu Analyze, Compare Means, Independent Sample t-test. Masukkan variabel X2 ke test variabel dan X1 ke grup variabel, grouping variabel. Klik tombol Define Group, lalu isikan 1 pada kotak grup 1 dan isikan 2 pada kotak grup 2, lalu klik Continue. Sehingga akan terlihat seperti berikut. Klik OK, sehingga akan muncul analisis seperti berikut. Gulir ke. Tada. Selanjutnya kita akan mengerjakan one way ANOVA dengan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkahnya, buka variabel view, kemudian di name kolom pertama data tentang asal daerah dengan kode 1 untuk desa dan 2 untuk pinggiran dan 3 kota. Asal daerah. IPK. Pinggiran. Iya, IPK. Label kedua IPK. Oke, value-nya 1. Value-nya 1 desa. Labelnya desa. Kemudian kita add nomor 2-nya itu pinggiran, nomor 2 pinggiran. Add. Dan yang ketiga itu kota. 3 kota. Oke. Baris kemudian desimalnya tetap karena ada 2 angka di belakang koma. Kemudian masuk ke data view.
1,00 itu untuk desa sebanyak 7. Kemudian 2,00 itu sampai 10 untuk mewakili pinggiran. Dan kota sebanyak 9 dengan mewakili angka 3,00. Kemudian di baris X kolom kedua kita masukkan semua nilai dari desa, pinggiran sampai ke kota, mulai dari 13 2,95, kemudian 3,27. Sudah. Lihat dulu yang Setelah memasukkan semua data-data, kita ke analyze, terus ke compare means, one way ANOVA yang paling bawah. Masukkan variabel X2 ke dependent list dan X1 ke faktor, sehingga akan terlihat seperti ini. Klik tombol post hoc LSD centang. ya dicentang, kemudian continue, masuk ke option, kemudian centang deskriptif, terus homogeneity of variance tens, klik continue, klik OK, sehingga tampilannya seperti ini.